Udah kelihatan? Ya Pak, udah kelihatan Pak. Oke. Oke. Ya, udah kelihatan semua nggak layarnya itu? Ya Pak, Slide-nya kelihatan. kelihatan. Oke, semua kelihatan ya, semua halaman itunya slide kelihatan ya. Ya Oke, Pak. oke. Nah, jadi hari ini kita akan coba melanjutkan analisis vektor untuk membahas medan gravitasi, medan listrik, dan medan magnetik. Nah, yang kita singgung pada hari ini, yang kita bahas, yaitu khusus tentang eh, sumber ya, sumber medan gravitasinya itu, sumber medan listrik dan sumber medan magnetik dalam bentuk monopol ya. Kalau gravitasi bentuknya monopol, satu kutub. Ya, satu kutub. Jadi muatannya itu hanya positif saja. Nah, kalau listrik bisa positif saja, bisa negatif saja. Kalau listrik statik ya. Nah, kalau kalau dia bergabung antara positif dan negatif untuk listrik, muatan listrik menjadi dipol dia. Nah, itu mirip dengan medan magnetik. Ya, medan magnetik selalu dipol. Ya, medan magnetik tidak bisa monopol. Ya. Tapi di dalam perhitungan bisa saja ya kita lakukan gabungan dari monopol seperti kita menghitung medan listrik. Nah, mari kita lihat ya. Nah, kira-kira harapan kita itu ini, mahasiswa ya saudara semua bisa memahami teori ya hukum alam, hukum fisika sebetulnya. Hukum fisika yang kita pelajari ya lebih lebih apa komprehensif lah. Artinya lebih lengkap ya, lebih lengkap ya. Sifatnya seperti apa, bentuknya seperti apa, rumusnya seperti apa, misalnya begitu ya. Nah, sebagai sumber ya, sebagai sumber medan magnetik. Nah, ini mungkin nanti ya berikutnya untuk kuliah-kuliah berikutnya nanti bisa dilihat. Mungkin kuliahnya nanti udah bagian akhir atau masuk ke metode geofisika. Nah, bagian yang ketiga ini itu nanti semua apa namanya nanti kalau saudara sudah hampir selesai kuliahnya, nah ini mungkin nomor tiga bisa tercapai dengan baik ya. Ya bisa menghitung, ya setelah paham bisa menghitung, bisa memodelkan, ya bisa menginterpretasi. Ya. Jadi ilmunya sudah banyak ya. Kalau yang tiga itu ilmunya sudah banyak. Kita yang pertama dulu aja, ya mahasiswa mampu memahami teori ya, teori medan. Ya, nah ini mengulang kuliah yang lalu ya, yang lampau. Jadi ini ada medan kalau sumbernya seperti ini dapat kita sebut irrotational ya irrotational kalau arus listrik dia menyebar kemana-mana itu longitudinal current ya. Nah, jadi dia menyebar kemana-mana ya, longitudinal ya, menyebar kemana-mana ke semua arah ya. Irrotational artinya dia tidak punya komponen yang eh, rotasi itu berputar ya, komponen yang berputar. Kemudian solenoidal, atau juga disebut juga tangensial. Jadi kalau kita buat lingkaran ya di panah-panah itu, jadi panah itu merupakan garis singgung, arah panah itu arah singgung ya pada lingkaran. Ya, jadi tangensial istilahnya. Jadi kalau itu arus listrik ya tangensial current ya. Jadi ini yang sifatnya itu adalah solenoidal. Jadi ini mengulang yang lama ya. Nah, kemudian saudara juga sudah belajar tentang teorema divergensi ya, teorema divergensi. Nah, ini rumusnya yang atas ya, rumusnya ini, teorema divergensi atau dapat juga kalau kita aplikasikan ke medan listrik ya. Kemudian kalau kita lanjutkan menghitung satu persatu ya, integral di semua permukaan itu hasilnya sama dengan jumlah muatan yang ada di dalam volume ya, yang ada di dalam volume. Nah, jadi kalau kita lakukan integral volume integral volume, maka kita akan dapatkan eh,
total muatan juga. Tapi kalau ada muatan yang menyebar merata di dalam volume itu, kita akan punya densitas konstan, ya, densitas konstan. Nah, sehingga kalau kita gabung, ya, kalau kita gabung integral permukaan sama integral volume, ya, ini integral permukaan sama integral volume, integral permukaan, ini integral volume, ya, ini integral permukaan. Kursor saya kelihatan ya? Kelihatan nggak kursornya nih? Kelihatan, Pak. Nah, ini integral permukaan tertutup, ya. Nah, ini integral volume. Nah, kalau kalau kita selesaikan masing-masing tadi, kita dapatkan, maka akhirnya kalau integral volume itu kita ganti dengan ini kita ganti dengan ini, ya. Kemudian integral permukaan, ya, kita integral permukaan kita ganti, ya, dengan apa namanya? eh hasil, ya, hasil hasil muatan di dalam sama dengan integral volume. Nah, jadi dapat kita lihat bagian ini kalau di dalam persamaan integral yang ini kursor saya kelihatan ya. Iya Pak, kelihatan Pak. Nah, jadi divergensi E ini sama dengan uh, rho per epsilon nol. Ya, jadi kita dapatkan rumus ini. Karena ini sudah sama-sama integral volume kan, Deto, ini juga Deto. Sehingga ini dapatkan. Ini nanti akan kita gunakan sebagai hukum Gauss, ya, disebutnya hukum Gauss. Ini contoh ya bagaimana kita memanfaatkan teorema divergensi. Nah, nanti teorema divergensi, kemudian juga ada teorema Stokes, itu nanti akan kita pakai banyak di dalam metode elektromagnetik, ya. Nah, metode elektromagnetik itu menyebut 4 persamaan ini sebagai persamaan Maxwell, ya. Nah, ini nanti nggak usah dipikirin sekarang ya, nggak usah dipikirin sekarang. Jadi itu nanti, ya. Jadi penggunaannya itu nanti ada di sini, ya. Jadi eh, ada teorema Stokes juga ada di sini, kemudian teorema divergensi juga ada ini. Yang dua di atas kita turunkan dari teorema divergensi, yang di bawah kita dapatkan dari teorema Stokes. Ya. Nah, ini namanya ya, ini hukum Gauss, ya, ini solenoidal tadi, sifat solenoidal tadi, ini hukum Faraday, dan ini dapat disebut sebagai hukum Ampere, ya, yang bawah, ya, hukum Ampere. Nah, itu. Nah, jadi tambahan suku kedua itu well, ya, yang disebut sebagai displacement current, ya, arus perpindahan. Kayaknya bisa kita sebut arus perpindahan. Nah, tapi sebelum kita membahas itu, supaya kita nanti mudah, ya, melaksanakan apa namanya analisis, ya, maupun pemodelan atau perhitungan, ya, perhitungan integral permukaan ataupun integral volume. Nah, maka kita akan coba melihat operasi del, ya, dan integral. Del itu turunan, ya. Del itu sebetulnya turunan, baik perkalian titik maupun gradien maupun perkalian silang. Ya. Jadi ada gradien untuk apa namanya medan skalar, ada divergensi perkalian titik, dan ada curl, ya, perkalian silang, ya, del apa dengan operasi perkalian silang, ya, untuk melihat sumber, ya, untuk melihat sumber. Nah, ini masih kuliah yang lama, ya, masih kuliah yang lama. Jadi nanti gradien misalnya kita pakai untuk menghitung medan, ya, dari potensial. Jadi gradien dari potensial skalar, ya. Nah, ini gradien dari potensial itu dapat kita peroleh medan, ya, medan gravitasi, atau bisa juga medan listrik, atau juga bisa medan magnetik, ya, bisa, ya, dari medan potensial. Nah, jadi medan listrik gradien dari V, ini juga medan gravitasi gradien dari U, ya. U itu adalah potensial gravitasi. Nah, kemudian di sini dapat juga kita integral apa namanya? Integral garis, kemudian apa namanya?
ini penyebaran arus listrik, contohnya nanti pemakaian di dalam metode biolistrik. Ya. Nah ini juga integral garis yang disebutkan barusan ya, integral garis. Kemudian ada integral permukaan. Kemudian ada integral volume. Punya integral garis ini satu integralnya. Kalau integral permukaan itu dua, double. Ya, integralnya double. Dan integral volume, nah ini integralnya double. Dan kalau integral volume itu berarti ada tiga integralnya. Ya, tiga variabel yang diintegralkan. Nah, perumusan sumber dan medan potensial ini, sumber potensial ya, sumber yang menjadi yang menimbulkan adanya medan, ya, medan potensial. Jadi itu dinyatakan di dalam bentuk hukum fisika ya, hukum fisika, hukum gravitasi ya, dan lain-lain tadi ya. Ya, itu kita selesaikan persamaan-persamaannya itu biasanya lebih apa namanya, dalam kasus tertentu itu akan lebih mudah apabila kita dibantu oleh sistem koordinat yang lain. Nah, selama ini kan kita mempelajari sistem koordinat Kartesian. Nah, supaya saudara kenal juga koordinat silinder dan koordinat bola. Ya, jadi selama ini kan kita sudah bahas Kartesian ya, X, Y, dan Z. Nah, sekarang kita coba lihat ya supaya saudara kenal koordinat silinder dan juga saudara kenal dengan koordinat bola. Ya. Nah, ini untuk kasus-kasus tertentu nanti akan sangat membantu kita ya dalam membahas ya medan. Nah, koordinat silinder dan koordinat bola itu sering disebut juga di buku curvilinear coordinates ya, curvilinear. Jadi bisa berbentuk kurva melengkung ya. Ya, kurva melengkung. Ya, ini ya. Jadi kurva melengkung. Jadi selain dia berbentuk garis lurus, ini Kartesian, ini sistem koordinat Kartesian yang paling kiri. Gambaran kotak lurus jadi X, Y, dan Z. Ya. Jadi koordinat titik dinyatakan dalam X, Y, Z. Ya. Kalau di dalam koordinat silinder, kita punya variabelnya disebutnya R. Di sini ya disebutnya R ya pada buku ini ya disebutnya R. Mana sini? Nah, ini disebutnya R. Ini kelihatan ya kursor saya ya. Ya Pak, kelihatan Pak. Nah, oke. Ini disebutnya R ya. Kemudian disebut Z, Z ke atas. Ya. Jadi di sini kalau ke atas tuh ini sumbu Z ya, sumbu Z. Sudah itu ada lagi yang disebut theta. Theta itu kalau kita lihat dari koordinat Kartesian dimulai dari sumbu X ya, dari sumbu X menuju ke arah sumbu Y. Jadi ini kita sebut garis X dan garis R itu membentuk sudut pi ya. Nah, ini jadi ada variabel pi. Jadi ada variabel R ya, ada variabel R, ada variabel pi, dan ada variabel Z. Jadi ada tiga dimensi ya. Sama dengan Kartesian. Tiga dimensi. Ada X, ada Y, dan Z. Kalau silinder, ada R, ada pi, dan ada Z. Nah, Z-nya sama. Ya, Z sama. Nah, kalau di dalam koordinat bola, itu variabel pertamanya kita sebut R. Nih, R-nya. Ini bola, ini R. Ya. Kemudian variabel kedua kita sebut theta. Ini yang theta. Theta itu adalah sudut antara sumbu Z ini dengan R. Nah, ini theta. Jadi theta itu mulai dari Z positif ya, menuju ke R. Ya, jadi besarnya itu theta itu dari 0 ya, kalau R-nya itu di sumbu Z positif sampai R-nya itu di sumbu Z negatif. Jadi theta itu dari 0 sampai pi. Theta dari 0 sampai pi. Ya. Pi berapa? 3,14 ya pi-nya itu. Jadi pi. Ya. Nah, kemudian kalau pi, ya ini simbolnya pi ya. Ini simbolnya pi, bacanya pi juga ya. Simbolnya pi itu adalah sudut yang dibuat oleh sumbu X dengan proyeksi R pada bidang XY. Ini adalah proyeksi R. R ini kalau kita proyeksikan ke bidang XY, nah ini R.
R proyeksi ya, proyeksi dari R. Jadi sudutnya ini kita sebut pi, ya, sudutnya disebut pi. Jadi mirip dengan pi yang ini, ya, pi yang silinder. Jadi ini pi silinder. Nah, jadi ada 3 macam. Jadi kalau kita menyatakan P itu atau koordinat dari P, kita nyatakan dalam bentuk R eh, theta dan pi ini theta dulu mestinya, theta dulu dan pi, ya, theta dan pi, ya, theta dan pi ini ada yang perlu diperbaiki nih, ya. Nah, ada yang perlu diperbaiki. Nah, ini koordinat kartesian. Kita sudah belajar bagaimana kita melihat apa namanya kota ini dx-nya itu ke arah x, ya, ini arah x, ini arah y, ya, ini arah z ke atas, ya, arah z ke atas, ya. Jadi kita punya x, y dan z. Jadi ada dx, ada dy dan ada dz. Kalau perpindahan kecil ya, perpindahannya kecil, mendekati 0 ya. Jadi ada dx, dy dan dz. Ya. Nah, begitu juga di dalam koordinat silinder. Ya, dalam koordinat silinder kita juga punya dr ya. Nah, ini dr nih. Jadi permukaan yang ini dapat kita nyatakan kalau ini merupakan arus panas gitu, Q gitu ya. Jadi ini Q-nya itu koordinatnya R tambah dr. Jadi koordinat pada bidang yang ini, yang di luar ini, itu disebut R tambah delta R. Jadi delta R itu adalah ini, besar ini. Mana? Nah ini nih. Nah ini dr, ya, dr. Kemudian dp itu adalah nah dp itu adalah ini, mana dia? Nah ini itu adalah perubahan pi ya, tapi panjang busur ya, panjang panjang busurnya RDP. Makanya kita menyebutnya RDP, panjang busurnya ini. Ya, jadi ini panjang busurnya itu R uh, plus apa nih? R plus DR ya, kali DP ya, panjang busur ini ya, panjang busur yang ini ya, panjang busur. Jadi saudara juga sudah punya ini ada DR, ada DP dan ada DZ. Ya, DZ itu ke atas sama dengan Kartesian ya, sistem koordinat Kartesian. Nah, jadi saudara juga udah punya ya perpindahan, elemen perpindahan ya dalam bentuk DR, DP dan DZ. Ya, itu di dalam koordinat apa namanya, dalam koordinat silinder. Ya, dalam koordinat silinder. Nah, Nah, ini bisa juga gambarannya lebih simpel ya pakai ini. Ini kalau kita melihat 3 dimensi ya. Ini kalau kita melihat koordinatnya. Ya, koordinat. Jadi koordinatnya itu ada R, ada P, dan ada Z. Ya. Nah, kemudian bola spherical, ya, spherical coordinates. Ya, jadi ini. Jadi di sini juga kita akan punya DR. Nah, ini dapat saudara lihat ini DR dari kulit bola yang bagian luar ke kulit bola yang bagian dalam. Ya, ini ada DR. Kemudian ada D theta. Ini kita sebut D theta. Mana dia D theta ditulisnya? Ini. Nah, panjang busurnya RD theta. Yang ini saya sebutkan ya, saya tunjuk ya, saya tunjuk. Nah, kemudian DP. Nah, ini panjang busurnya R sin theta DP. Ya, panjang busurnya R sin theta DP. Ya. Ya, jadi panjang busurnya R sin theta dp. Kemudian ini panjang busur yang ini R d theta. Nah, sedangkan perubahan elemen R dr. Ya. Jadi ini panjang busur itu perubahan perpindahan secara lateral ya. Ya. Jadi panjang busur, ya, panjang busur yang diakibatkan oleh sudut D theta dan sudut dp. Ya. Nah, itu. Nah, jadi ada 3 sumbu ya, 3 sumbu. Dia kalau kita lihat di sini ada X, Y dan Z dalam koordinat Kartesian. Dalam koordinat bola itu ada DR, ada R, ada theta dan ada pi. Ya, ada theta dan ada pi. Nah, itu
ini. Atau boleh bertanya kalau langsung bertanya. Boleh kalau ada yang mau langsung ditanyakan, silakan kalau ada. Nah, kalau enggak kita lanjut ya. Nah, karena kita lanjut. Nah, hubungan koordinat kartesian dengan koordinat silinder adalah, nah ini lihat gambar yang di sebelah kanan, ya. Eh, sumbu X, sumbu X itu ini, ya. Sumbu X itu hubungannya dengan rho dan pi, yaitu rho cos pi. Jadi rho cos pi. Jadi X ini rho, ini pi-nya yang ini, yang merah ini, pi yang merah. Sudut pi. Jadi sudut yang dibuat oleh garis X dan garis rho. Tadi disebutnya R ya. Tadi ada tergantung ini tergantung buku ya, tergantung buku. Ini di buku ini disebutnya rho supaya supaya bisa dibedakan dengan R koordinat bola ya disebutnya rho. Ya, disebutnya rho. Nah, kemudian Y, Y sumbu koordinat kartesian itu sama dengan rho sin pi. Nah, ini Y. Y ini ya Y ini rho sin pi ya rho sin pi. Jadi kalau rho ini kita proyeksikan itu eh, harga harga proyeksinya di sana eh, kalau cos cos 90 kurang pi. Jadi sin pi ya sama dengan sin pi ya sama dengan sin pi. Nah, kemudian Z sama dengan Z kartesian. Nah, ini Z sama dengan Z kartesian. Dan rho itu sendiri itu sama dengan akar dari jumlah kuadrat X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarkan. Ya. Sedangkan Y per X itu sama dengan tangen pi ya. Kan dapat kita lihat di sini. Ini adalah panjangnya Y, kemudian ini X. Nah, Y per X itu adalah tangen dari pi. Ya, tangen dari pi. Ini koordinat silinder. Nah, nah dalam koordinat silinder ini, nah dapat saya lihat dalam koordinat silinder ini, nanti perpindahan, ya, perpindahan elemen perpindahan itu secara arahnya bebas begitu ya, menjadi eh, ds. Ini sama dengan rho ya, ini bukunya beda lagi nih. Ini sama dengan d rho rho topi ya kalau kita pakai gambar yang barusan. Kemudian s ini sama dengan rho ya d dp ini panjang busurnya dikali dengan pi satuan vektor. Jadi eh, 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 apa namanya? Yang pakai topi ini S pakai atau begitu. Ini satuan vektor. Ini Z juga begitu satuan vektor. Jadi jadi kalau di Cartesian kita pakai IJK itu kan pakai topi kan? I pakai topi, J pakai topi, K pakai topi itu satuan vektor. Bisa juga ada buku yang menyebutkannya X pakai topi, Y pakai topi, Z pakai topi. Ini kita sebut topi aja ya apa ini bahasa Indonesianya. Ya, pakai topi. Nah, kemudian elemen volume itu adalah S atau rho d rho atau SDS ya. D dP dZ. Nah, ini untuk volume. Jadi perkalikan saja ini panjang DS kali dengan panjang busur ini kali dengan panjang DZ ini. Nah, jadi itu adalah volume ya. Nah, kalau permukaan, elemen permukaan tinggal dikalikan dua komponen ya, dua komponen antara komponen S dan komponen P gitu misalnya, atau komponen P dengan komponen Z. Nah, komponen P dengan komponen Z, jadi S dP dZ. Nah, itu apa namanya elemen permukaannya, ya, elemen permukaan. Oke. Nah, dalam koordinat silinder gradiennya itu jadi rumusnya seperti ini. Ya, rumusnya jadi seperti ini, gradien ya, gradien dalam ini gradien dalam koordinat kartesian sama dengan ini. Ya. Maksudnya sama ya, samanya. Tapi di dalam koordinat silinder eh, terhadap parameter atau variabel silinder jadinya seperti ini. Ya, dot T do S kali satuan vektor seper S dot T do Pi kali satuan vektornya kali dot T do Z kali satuan vektor. Nah, divergensi terhadap medan vektor V itu adalah begini. Dan kemudian kernelnya adalah ini. Nah, begini. Semua rumusnya ini, Laplaciannya seperti yang di bawah, rumusnya ini itu nggak usah dihafal. Ya, tidak usah dihafal. Jadi kalau buat PR, kalau kita butuh ya koordinat silinder, ya,
Nah, divergensinya gimana rumusnya? Gradiennya gimana rumusnya? Itu ada di sini. Curl-nya gimana rumusnya? Ini ada di sini. Kemudian Laplaciannya gimana? Jadi kalau kita masuk ke dalam eh, apa namanya teorema divergensi dan teorema Stokes, ya nanti kan kita punya itu curl, kita punya divergensi. Nah itu nanti dalam koordinat silinder kita pakai ini. Nah, nah kemudian dalam koordinat, ya ini, nah koordinat bola, ya koordinat bola itu adalah ini seperti ini kurang lebih. Koordinat bola, ini bola. Jadi kita punya tiga variabel r, theta, dan pi. Ya, jadi semua satuan vektornya itu saling tegak lurus. Ya, baik satuan vektor arah R, satuan vektor arah theta, satuan vektor arah pi. Itu tegak lurus. Sama silinder juga begitu. Satuan vektor arah R-nya, satuan vektor arah pi-nya, dan satuan vektor arah Z saling tegak lurus. Nah, ya, saling tegak lurus. Sama dengan sistem koordinat Kartesian juga. Satuan vektor I, satuan vektor J, satuan vektor K itu saling tegak lurus dan panjangnya satu, ya panjangnya satu satuan, ya. Nah di sini untuk pi, untuk theta itu untuk sudut yang vertikal, ya vertikal di bidang vertikal itu theta itu mulai dari 0 sampai ke pi, ini yang ini nih 0 sampai pi. Sedangkan pi yang ini pi di bidang horizontal, ya ini pi itu dari 0 sampai 2 pi. Jadi dari sumbu x terus sampai sumbu y, negatif x, negatif y, kembali lagi ke x. Jadi satu keliling. Jadi 2 pi, ya, dari 0 sampai 2 pi. Sedangkan theta dari 0 sampai pi, dari atas sampai bawah. Ya, jadi hanya itu, ya. Jadi ada satuan vektornya masing-masing. Nah, ini sama dengan yang tadi nih, sistem koordinat. Jadi untuk elemen perpindahan, ya di dalam koordinat bola, DL itu perpindahan lah, perpindahan atau DS atau DL ya, elemen perpindahan dalam ruang yang arahnya bebas, ya, arahnya bebas. Jadi dia punya komponen R dan punya komponen theta dan punya komponen pi, ya. Nah, ini adalah komponen R-nya DR, komponen theta-nya R d theta dan komponen pi-nya R sin theta d pi. Jadi ada R sin theta itu karena tadi ada proyeksi R pada bidang XY, dia R sin theta. Jadi kalau kita lihat bola tadi proyeksinya pada XY itu adalah R sin theta. Ya. Nah, itu elemen volume tinggal kita kalikan semua komponen. Ya, komponen R itu adalah eh, DR, ya. Komponen R itu adalah DR. Kemudian komponen theta itu R d theta. R d theta itu udah gabung lagi dengan R d theta. Kemudian komponen pi itu R sin theta. Jadi dikali. Jadi ini setelah dikalikan ke tiga, ya komponen tersebut. Ya, tiga komponen tersebut kita kalikan, kita akan dapatkan inilah elemen volume. Nah, kalau untuk elemen permukaan dua saja dikalikan. Bisa komponen R dengan komponen theta, bisa juga komponen R dengan komponen pi. Jadi ada dua komponen kita kalikan, itu akan menjadi elemen permukaan, ya, dari volume tadi, ya, dari volume tadi. Nah, gradien, kemudian ini gradien dalam bentuk sistem koordinat bola itu adalah seperti ini. Nggak usah dihafal, ya, nggak usah dihafal. Jadi adalah ini gradien, kemudian divergensinya itu adalah ini, kemudian curlnya itu adalah ini, dan Laplaciannya itu adalah ini. Turunan dua kali, ya. Jadi, nah kalau saudara pingin rumus ini datangnya dari mana, itu bisa kita bahas, bisa dilihat di buku. Ya, buku BOAS itu dijelaskan. Ya, kalau pingin, ya, kalau ini dari mana rumusnya begini sulit dapatnya dari mana begitu, ya. Bisa, ya, kita lihat di situ. Bisa saudara pelajari. Ya. Nah, sekarang kita penggunaannya tinggal nggak usah dihafal. Ya, dilihat di dalam rumusnya itu seperti apa, kemudian disalin, ya, dan dipakai. Ya. Jangan dihafal. Jadi ini disalin dari sini. Nah, ini
ditulis dalam buku lain ya, dalam buku yang berbeda ya untuk sistem koordinat bola ya. Ada gradien yang pertama, kemudian yang di tengah ini ada Laplacian. Nah, ini adalah Laplacian, ini adalah gradien, ini Laplacian, ini divergensi dan ini curl ya. Nah, itu. Nah, itu sistem koordinat yang apa namanya yang kita pelajari ya. Ini bukunya berbeda yang tadi. Nah, ini buku yang berbeda. Nah, jadi apa namanya? Dapat kita pelajari. Nah, kalau saudara mau melihat yang kita pelajari ini adalah buku Boas ya, buku Boas. Saudara bisa melihatnya itu koordinat silinder dan koordinat bola itu pada bab 6 ya, analisis vektor, vektor analisis. Ya, bagian subbab 6 dan 7 ya, dan 7. Nanti bisa dilihat di situ ya. Kalau penurunannya ada di bab yang lebih belakang. Di dalam buku Boas juga itu ada detail ya penjelasannya. Dah. Nah, ada yang mau bertanya dulu sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Kalau rumus-rumus tadi nggak usah dihafal, disalin saja. Kalau dibutuhkan nanti itu disalin. Ya. Nah, nanti coba didiskusikan ya kalau misalnya lebih detail begitu kalau ada apa namanya kan punya punya kesempatan untuk diskusi ya nanti habis kuliah ini. Nah, nanti diskusi ya sama Bu Sani atau Pak Samsul ya. Atau antara saudara diskusi. Tapi jangan jangan selesai terus pulang ya. Selesai kuliah yang ini saya jelaskan terus saudara pulang, jangan. Ya, jangan. Oke. Kita masih punya dua berapa ya 20 menit ya masih punya 20 menit kurang lebih ya supaya ada waktu juga ya. Nah, kalau saya kalau saudara mau diskusi dengan saya boleh ya saya tunggu sampai jam apa namanya berapa jam 17.40 ya jam 15.40 ya saudara habis kuliah ya. Iya, Pak. Nah ya, ya boleh saya tunggu kalau saudara ingin diskusi ya langsung dengan saya. Kalau nggak cukup langsung dengan Pak Samsul ya dan Bu Sani. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi, kan kita ada sumber yang monopol, ada yang dipol, begitu ya. Jadi itu yang menimbulkan sumber muatan ini yang menimbulkan medan ya, medan potensial ya, medan potensial. Nah, itu yang coba kita apa namanya kita bahas. Nah, medan potensialnya itu kalau kita turunkan atau kita gradienkan, maka kita akan dapatkan medan vektor gaya. Ya, medan vektor gaya dalam medan listrik ya, dalam medan magnetik atau dalam medan gravitasi. Ya, kita dapatkan vektor gaya, medan gaya. Nah, itu kurang lebih. Nah, potensial gravitasi ini nulisnya kita seperti ini. Ya, potensial gravitasi. Ini sebentar. Oke. Nah, gravitasi, sedangkan medan listrik itu sama, mirip sebetulnya sama medan gravitasi. Jadi seper R ya, fungsi seper R. Ini juga seper R. Gamma kali M0 itu konstanta. Ya, Q dibagi dengan 4 pi epsilon P itu konstanta. Jadi ada konstanta ya dibagi dengan R, ini juga ada konstanta dibagi dengan R. Jadi sama, gravitasi sama listrik itu rumusnya sebetulnya sama. Ya, rumusnya sama. Kecuali konstantanya harus kita bedakan. Kalau gamma itu adalah konstanta gravitasi, kalau Q itu adalah muatan, kalau M itu adalah massa, ya. Kalau epsilon itu permitivitas. Kalau Pi itu konstanta ya 3,14. Ya benar ya 3,14 ya. Ya. Nah, kalau magnetik dipol medannya itu dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. P-nya itu adalah dipol magnetiknya, R-nya itu satuan vektor ya dari titik amat. Ya, satuan vektor ke titik amat ya, satuan vektor ke titik amat. Ya. Nah, dibagi dengan R kuadrat. Jadi dia fungsinya itu jadi kurang lebih seper R kuadrat. Ya.
Jadi fungsi berhubungan dengan R itu seper R kuadrat. Kalau yang monopol itu seper R. Kalau yang dipol seper R kuadrat. Ini kan R kuadratnya di bawah ini. Ini R-nya di bawah. Ya, ya bedanya itu. Ya, bedanya itu. Ya, nah kemudian kalau kita ingin dapatkan vektor gayanya, vektor gayanya itu bentuknya itu seperti ini. Ya, dapat kita nyatakan gaya tarik-menarik antara dua massa M dan M0. Ya, M dan M0. Ya, nah ini ada gaya F. Ya, gaya F. Ya, kali satuan vektor kalau yang belakangnya ini. Ya, satuan vektor. Nah, kalau kita lihat F itu kan sama dengan MA ya, kalau hukum Newton, MA ya. Jadi kalau misalnya massa M ya mengalami percepatan karena ada M0, nah, maka percepatannya itu kita sebut sebagai G, percepatan gravitasi. Ya, percepatan gravitasi besarnya itu adalah gamma M per R kuadrat. Ya, gamma M per R kuadrat. Ya, ya. Ya. Jadi ini percepatan massa M ya terhadap M0 ya, percepatan massa M terhadap M0 yang ini nih. M0-nya kita hilangkan ya, pada M0. Jadi yang dialami oleh M0 ya, percepatan yang dialami oleh M0. Kalau ya kalau M-nya apa namanya tidak bergerak ya, M-nya tidak bergerak. Oke. Nah, bagaimana tadi itu kita ada persamaan curl. Ya. Nah, kalau G itu kita curlkan, dia itu akan sama dengan 0. Nah, ini kita sebut sebagai irrotational. Ya, irrotational field. Ya, kita sebut sebagai irrotational field. Nah, G dapat kita lihat minus gradien dari U, ya potensialnya, ya potensial gravitasinya, ya yang kita nyatakan dalam bentuk tadi itu, ya dalam bentuk tadi itu. Nah di dalam buku ya juga sama ya disebutnya seperti ini, ya buku misalnya ini Grant and West boleh, ya buku-buku gravitasi. Nah sekarang geolistrik listrik, muatan listrik itu sama lah. Jadi medannya itu gradien dari potensial V-nya. Ya, gradien dari potensial V-nya. Tanda minus di depan. Ya, tanda minus di depan. Ya. Nah, oke. Kemudian Laplaciannya kalau kita turunkan kembali ya, divergensi dari gradien V, nah kita sebut Laplacian ya. Tadi kan ada rumus Laplacian juga kan? Itu akan sama dengan 0. Ya, akan sama dengan 0. Itu dapat kita buktikan ya, dapat kita buktikan. Nah, kemudian kalau kita lihat dipol sekarang. Kalau satu muatan rumusnya kan seperti ini. Ya, seperti ini Q per R. Ya, ini kosanta di depannya. Ya, potensialnya. Nah, kalau dia dipol, ada muatan positif, ada muatan negatif yang besarnya sama, ya, besarnya sama, jaraknya R. Bolehlah kita sebut R, jaraknya R. Ya, jaraknya R. Nah, ini kita gambarkan seperti ini. Ada plus Q, ada minus Q, jaraknya R. Di sini kita sebut jaraknya D. Ya, jaraknya D. Kita melakukan pengamatan di titik ini. Boleh disebut titik P ya. Ya, titik P. Dan punya koordinat dari pusat ini, ya ini pusatnya, itu adalah R. Ya, vektor R. Ya, ada R. Ya, pada jarak R. Ya. Kemudian plus Q itu R tulisan positif, sedangkan muatan negatifnya tulisan R negatif ya jaraknya jaraknya. Nah, ini dapat kita kita lihat potensial plus Q di titik P berapa, dapat langsung rumusnya minus Q di titik P berapa. Jadi nanti kita dapat lihat. Jadi penjumlahan dari dua muatan tersebut. Jadi potensial di titik V ya V di titik ini R ini V di titik R itu artinya potensial di titik R dari uh, apa namanya reference ya.
pusat koordinat, ya, pusat koordinat. Pusat koordinatnya kita buat di sini, ya. Jadi penjumlahan dari potensial akibat muatan plus dan muatan negatif. Nah, dibagi dengan jaraknya masing-masing, R positif dan R negatif, ya kan? Nah, jadi dibagi dengan R positif dan R negatif. Nah, sekarang kalau itu kita jumlahkan, ya, seper R tulisan positif dikurang seper R tulisan negatif tadi, kalau kita apa namanya, kalau kita lihat ya, R tulisan positif ataupun negatif itu dapat kita nyatakan panjangnya itu adalah ini dari D, ya, berdasarkan D dan R. Nah, R itu adalah jarak pusat ke posisi titik amat. D itu adalah jarak antara Q plus dengan Q minus, ya kan? Nah, ditambah atau kurang RD. Ditambah kurang kalau di sini di atas plusnya, kalau di sini dibalik, ya. Plusnya di bawah. Ya, jadi ini. Nah, ini dapat kita ganti rumusnya menjadi seperti ini. Ya. Jadi kalau ini R-nya kita keluarkan, berarti suku yang pertama itu jadi 1, suku yang kedua itu jadi D per R, ya, dan suku yang ketiga ini menjadi, ini suku yang ketiga ya, suku yang ketiga ini suku yang kedua, D per R kuadrat. Ya, ini D per 4R kuadrat. Ya. Nah, kemudian, ini kalau saudara belajar limit, kan sudah pernah belajar limit. Apa namanya, deret, ya, deret ini adalah deret binomial, ya, deret binomial. Jadi tadi kalau kalau dengan menggunakan deret binomial, maka seper R plus itu dapat kita ganti dengan seper R, ya, ditambah di dalam kurung ya 1 ditambah D per 2R cos theta. Nah, seper yang negatifnya pakai negatif yang di bawah. Nah, ini kalau kita masih menggunakan rumus asli, ya, akar minus, ya, seperakar, ya, seperakar, ya, seperakar. Nah, jadi ini dapat ada penjelasannya di deret binomial, ya, deret binomial. Ini kalau contoh yang lebih jelas, ya, itu dapat juga dilihat seperti ini, ya, deret binomial, ya, deret binomial. Nah, ini jadi sehingga persamaan kita yang tadi potensial di titik V itu potensial di titik V itu dapat kita ganti menjadi, nah ini, ya, dapat kita ganti menjadi VR seperempat Pi epsilon 0 GD cos theta per R kuadrat. Nah, ini sama dengan rumus yang tadi di halaman yang sebelumnya, ya, untuk dipol. Ya, sama dengan yang untuk dipol, ya, halaman sebelumnya. Nah, jadi nah ini kalau kita monopol, rumusnya simple seperti ini. Ini kalau dia berbentuk volume, kita lakukan integral volume. Nah, kalau yang dipol juga begitu. Kita lakukan integral volume, ya, untuk dipol. Ya, seperti ini juga. Kalau medan itu dipol, ya. Nah, nanti akan digunakan di dalam metode geofisika, ya, dalam metode geofisika. Jadi R cos itu sebetulnya berasal dari perkalian titik, ya, perkalian titik antara dua vektor. Nah, kalau rumus kita ini kita ubah menjadi perkalian titik seperti ini, maka P-nya ini dapat kita nyatakan untuk ini. Ini adalah P, ya, ini. Nah, ini tuh disebut P, sehingga rumusnya sama dengan yang tadi, ya, sama dengan yang rumus yang kita peroleh tadi. Tapi ini kalau nanti kita gunakan dalam bentuk apa namanya, sumbernya itu dalam bentuk volume, ya, volume. Jadi kita lakukan integral volume. Nah, pada slide sebelumnya kan kita membahas monopol itu titik, ya. Jadi muatan titik. Dipol juga muatan titik. Nah, pada slide yang setelah itu. Kemudian yang sekarang itu kalau nanti bentuknya volume, ya, volume, ya, bentuknya volume. Jadi hasilnya itu juga sama dengan rumus yang tadi kita peroleh, ya, dengan sumber titik, ya, sumber titik. Nah, ini medan magnet dipol, ya, medan magnet dipol. Nah, dapat kita tulis. Nah, ini sama dengan yang tadi, sama dengan yang tadi. Nah, dapat saudara lihat di sini
kalau kita menggunakan rumus seperti ini, itu berarti kita menggunakan koordinat bola. Ya, padahal kita baru belajar koordinat bola kan. Nah, tapi kalau kita menuliskannya seperti ini, itu berarti kita menuliskannya dalam koordinat bola. Ya, kita menuliskannya dalam koordinat bola. Nah, ini kalau kita punya sumber massa M, ya, sumber massa M. Nah, sumber massa M itu kan dapat kita lihat nih. Coba lihat di teks materi kuliah yang sudah saya kirim. Nah, ini U yang tadi ya, U yang tadi. Kalau kita menulisnya seperti ini, M per R itu koordinat bola itu. Nah, kalau kita koordinat kartesian, ini harus kita ubah menjadi akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Jadi R ini kita ubah dalam bentuk variabel X, Y, dan Z. Ya kan? Nah, jadi masanya ini di pusat koordinat, kemudian pengamatannya dilakukan pada koordinat X, Y, Z. Ya, X, Y, Z. Nah, maka turunannya terhadap X, ya, itu akan coba lihat gimana gradiennya. Tadi kan kita menyatakannya hanya dalam R kan, seper R kuadrat itu sebetulnya kita sudah bekerja dalam koordinat bola. Ya, koordinat bola. Tapi kalau kita bekerja dalam koordinat kartesian, ini harus kita ubah. Ya, kita ubah R-nya itu menjadi akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, sehingga kalau U-nya itu kita turunkan, kita akan dapatkan rumusnya jadi begini hasilnya. X per R pangkat 3. Jadi R-nya itu adalah ini. Jadi kalau kita pangkat 3 kan berarti X kuadrat, Y kuadrat tambah Z kuadrat itu kita pangkatkan, kita kurung gitu ya. Terus kita pangkatkan 3 per 2. Ya, jadi sehingga dia menjadi R pangkat 3. Nah itu sebetulnya. Nah nanti coba saudara coba saudara diskusikan ya. Matematiknya seperti apa ya. Nah sehingga kita dapatkan kalau ini dalam turunan terhadap X ya. Ini turunan dalam X ya, do U do X. Nah, do U do Y-nya itu ekivalen ya. Ekivalen dengan do U do X ya. Do U do Z-nya juga ekivalen. Tinggal saudara ganti X-nya nih. Ganti sehingga dapat kita peroleh ya untuk turunannya terhadap X itu adalah ini, turunan terhadap Y itu adalah ini, turunan terhadap Z itu adalah ini. Nah, kalau kita dalam koordinat kartesian itu R-nya itu sebaiknya ditulis dalam X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat ya. Nah, dapat kita lihat nih, turunannya jadi seperti ini. Nah, jadi boleh nanti sudah coba dengan rumus yang lengkap ya. Ini saya tulis R saja supaya pendek ya, supaya pendek menuliskannya, supaya simple ya, supaya simple. Jadi dapat kita lihat di sini ini ada 3 variabel. Ya, 3 variabel, ada variabel X, ada variabel Y, dan ada variabel Z yang harus kita turunkan ya. Yang harus kita turunkan. Nah, bagaimana koordinat silinder? Ya, koordinat silinder. Kalau koordinat silinder, nah, koordinat silinder ini gamma M per R ini harus kita ubah ke dalam koordinat silinder. Kalau koordinat silindernya dalam rho dan Z, ya, rho, P, dan Z, begitu ya. Nah, maka U-nya itu dapat kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ya, rho dan Z. Nah, kalau rho dan Z saja itu artinya apa? U-nya itu hanya fungsi dari rho dan Z. Atau R dan Z, boleh. Tadi buku yang lain menyebutnya S dan Z. Boleh kita sebut. Jadi ada 2 variabel, ya, rho dan Z. Ya. Jadi ini koordinatnya 0,0 ya. Jadi apa namanya 0,0,0 mestinya kalau di dalam koordinat silinder kita tulis. Tapi karena dia 2 dimensi, itu dapat juga kita tulis seperti ini. Ya, hanya 2 dimensi. Nah, jadi kalau kita turunkan terhadap rho, pakai rumus tadi gradien. Ya, gradien pada kuliah tadi ya, gradien dalam koordinat silinder. Nah ini dia kita pakai. Nah ini akan menghasilkan ini nanti kalau kita turunkan terhadap rho. Ini rho per, nah ini rho kuadrat Z kuadrat ini pangkat 3/2. Ya ekivalen tadi pakai R ya. Ya pakai R. Sebetulnya rho kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R yang atas ini sebetulnya. Nah ini. Ya, ini menjadi rho kuadrat. Ya. Ini kalau kita tulis R seperti yang di atas juga memenuhi ini. Nah, jadi hasilnya itu adalah seperti ini. Jadi rho per, ya, rho kuadrat Z kuadrat pangkat
3/2, kemudian ditambah dengan Z per rho kuadrat tambah Z kuadrat pangkat 3/2 dikali masing-masing satuan vektor. Ya, satuan vektor. Nah, jadi kita punya di sini ada dua variabel yang dipakai. Ya. Bagaimana dengan koordinat bola? Nah, ini koordinat bola. Nah, koordinat bola gamma M per R gamma M per R yang atas ini. Jadi kita tulis lagi di bawah. Nah, itu udah lengkap ini dalam koordinat bola. Jadi hanya satu variabel. Jadi nanti kalau kita hitung potensialnya di titik P yang koordinatnya di R itu cukup kita langsung menghitung ya dari variabel R saja. Nah, jadi kalau kita hitung minus gradien U-nya, jadi do U per do R ya, do U per do R. Kalau do U per do theta yang ini rumusnya tadi kita salin dari gradien bola ya, dari sistem koordinat bola. Jadi do U per do theta dia kan tidak merupakan fungsi dari theta. Jadi ini nol. Ya, turunan ini nol. Kemudian do U per do pi yang ini juga nol. Ini pi ya, do pi ya, ini do pi. Jadi ini juga nol. Jadi yang ada itu hanya do U per do R saja. Do U per do R kalau kita turunkan M per R ini, maka kita akan dapatkan, dia akan ada tanda minus. Jadi dia hasilnya plus M per R kuadrat. Nah, sama dengan yang tadi yang kita tulis di slide awal. Jadi sebetulnya di slide awal tadi, kita sudah menggunakan koordinat bola. Apa yang dapat kita lihat di sini adalah, dengan menggunakan koordinat bola satu variabel, itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan koordinat silinder. Apalagi dalam koordinat kartesian. Jadi sebetulnya kalau kita bekerja di dalam koordinat kartesian itu akan sulit ya untuk mendapatkan G-nya ya dari potensial massa titik M ya, massa titik M ya, massa titik M. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, itu jadi paling mudah itu dengan menggunakan koordinat bola. Nah, makanya ini nanti nggak usah sekarang dipikirkan. Ini nanti nih, ini nanti. Ya. Ya, ini ini boleh nanti, boleh sekarang lah. Ini boleh nanti, boleh sekarang. Ini koordinat yang dipol tadi. Ini bumi misalkan boleh, ya bumi misalkan seperti ini ya. Jadi nanti kalau diturunkan terhadap R seperti apa, terhadap theta, terhadap pi seperti apa. Ya kalau fungsinya itu seperti ini, maka terhadap komponen medan arah pi itu akan sama dengan nol. Ya karena V-nya ini tidak mempunyai fungsi, ya tidak mempunyai variabel pi, ya tidak ada variabel pi. Jadi kalau kita turunkan rapi dia akan sama dengan nol. Jadi hanya dua komponen saja, komponen R dan komponen theta dalam koordinat bola. Nah ini bisa diaplikasikan ke magnetik bumi, ya ke magnetik bumi. Jadi R itu adalah medan vertikal, arah vertikal, sedangkan theta apa namanya komponen theta atau komponen tetanya itu adalah arah utara selatan, ya arah utara selatan. Kan magnetik itu arah utara selatan kan, sedangkan arah R itu arah vertikal ya kalau kita di permukaan bumi, ya kalau kita di permukaan bumi. Jadi R ini itu arah vertikal jadinya, ya medan vertikal. Kalau kita menggunakan jadi boleh sekarang pelajari juga boleh. Ya coba pikirkan sekarang, boleh diskusikan sekarang boleh. Hari ini ya, hari ini juga boleh. Ya, coba pikirkan, boleh. Nah, ini kalau yang berikut ini nah ini berikut ini itu nanti kita bahas ya di kuliah-kuliah berikutnya. Ini nanti ya. Nah, cukup segini dulu ya. Nah, kalau boleh ada yang mau bertanya dengan saya boleh. Kalau enggak langsung nanti diskusi sama Bu Sani dan Pak Samsul. Atau antara saudara juga boleh. Atau mau diskusi sama saya boleh. Gimana? Tadi tuh apa namanya kita bekerja dengan koordinat bola itu kelihatan sekali ya, mudah ya, simple sekali. Ya, simple sekali. Gimana mau diskusi dengan saya? Sekarang jam berapa nih? Oh ya, udah lewat 2 menit ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa.
Mau diskusi dengan Pak Samsul, boleh. Sama Bu Sani. Ini bahannya kan sudah ada tuh. Coba lihat bahannya, bahan yang kita bahas hari ini. Nah, bagian mana di bahan itu yang mungkin perlu penjelasan lebih jauh, misalnya boleh. Atau ada yang belum paham, bisa. Nah, gimana? Saudara kira-kira lihat nggak tadi kalau kita koordinat bola jauh lebih mudah dibandingkan dengan Cartesian dan silinder. Coba lihat di catatannya juga boleh. Jauh lebih mudah atau sulit atau gimana? Kalau saya lihatnya itu jauh lebih mudah kita menggunakan koordinat bola. Kalau untuk medan gravitasi juga sama ya, medan listrik juga sama. Kalau muatannya satu ya, satu muatan positif saja atau satu muatan negatif saja. Saudara jumlahnya berapa nih? Ini kelihatannya lebih dari 20 itu. Ya Pak, lebih dari Lebih ya, lebih dari 20 ya. Ah. Nah, kalau kalau ada misalnya coba di catatannya itu sudah dapat belum catatannya? Coba lihat di HP ya atau di mana saudara punya slide yang saya kirim. Coba lihat di HP, dia bisa nggak dibuka di HP? Bisa, Pak. Ah, oke oke bagus lah, bisa dibuka ya. Ada Bu Sani nggak ada Pak Samsul? ada Pak. Ada Pak Samsul, Bu Sani, yang mana yang ada? Dua-duanya ada? Iya Pak, dua-duanya. Iya Pak. Dua-duanya ada. Pak Samsul, Bu Sani, kalau misalnya bertanya mungkin langsung apa namanya mungkin lebih lebih bagus kontaknya dengan Ibu sama Pak Samsul kali ya, Bu Sani sama Pak Samsul. Coba langsung ke kalau nggak langsung ke saya juga boleh, pinjam mic-nya. Suaranya kedengaran kok. Kalau kalau misalnya apa namanya ingin mau ditanya atau apa, atau saudara lupa diferensial. Nanti kita ada integral juga loh ini. Ada integral, ada diferensial. Kan rumus-rumus yang diberikan Pak Eko itu dari gradien itu ada yang integral, diintegralkan kan? Ada integral garis, integral permukaan, ada integral volume. Nah, ada itu. Nah, yang gradien ini, yang turunan ini ada berupa gradien, ya, ada berupa divergensi, ada berupa apa lagi? Curl ya, ya, ada berupa curl, ya. Kemudian ada berupa Laplace, ya, persama Laplace turunan turunan kedua, ya, untuk masing-masing parameter. Itu banyak itu nanti kita temukan ya di kasus Medan ya, Medan Medan geofisika itu banyak itu nanti ditemukan. Terutama waktu kita melakukan pemodelan. Nah, itu rumusnya pada kepakai semua tuh nanti kalau kita melakukan pemodelan. Apakah pemodelan graviti, magnetik,
Ya. Dan biasanya kalau kita melakukan pemodelan graviti, magnetik, itu kita menggunakan model sederhana. Misalnya anomali kita tuh berbentuk bola gitu misalnya, berbentuk silinder gitu misalnya. Nah, kalau kita memisalkan sumbernya itu bentuknya adalah simple, bola, silinder dan sebagainya, maka bantuan koordinat silinder itu akan jauh lebih mudah ya ngitungnya. Di berapa ya? Diferensial di kalkulus berapa belajarnya? Di Geomat 2 atau Geomat 1 sudah dapat apa namanya diferensial. Diferensial sama integral. Satu, Pak. Oh, Geomat 1 ya. Diferensial. Kemudian apa namanya deret. Deret juga kalau tidak salah itu di Geomat 1 ya atau Geomat 2. Nah, deret tadi itu ada sedikit saya singgung ya. Nah, deret juga kepake ya, pakai itu. Semuanya ada berapa? Ada 20 berapa? 32 mahasiswa, Pak. Ada 32. Ya, Pak. Oh, loh, cukup banyak kita itu. Nah, saudara bisa nggak belajar bersama? Bagus juga dicoba ya. Coba belajar bersama. Nah, mudah-mudahan itu bisa bisa sangat membantu ya, sangat membantu. Antara yang udah bisa dengan yang belum bisa bisa saling apa namanya bisa membantu ya, yang bisa bisa membantu yang belum bisa. Sering saya sebutkan buat yang membantu itu akan sangat menguntungkan juga buat dia. Dia akan semakin kuat ya pemahamannya akan semakin kuat. Ya. Dia akan punya kemampuan dalam menjelaskan, ya, menjelaskan. Jadi pemahamannya itu semakin dalam biasanya. Ya. Dan juga kemampuan komunikasi juga semakin bagus. Ya, kalau dia ngajar ngajar temannya, ya, ngajar temannya. Nah, itu saudara lakukan itu bagus ya, bagus. Itu yang namanya kalau belajar bersama itu seperti itu. Beda kalau ujian, kenapa ujian tidak boleh bersama? Karena yang kita mau lihat itu adalah kemampuan personal masing-masing untuk melihat apa? Untuk melihat keberhasilan kuliah kita. Nah, jadi nanti dievaluasi itu nanti bisa kita lihat ya di mana kelemahannya. Apakah materinya terlalu sulit atau penyampaiannya kurang bagus gitu misalnya. Atau mahasiswanya belum apa namanya belum cocok ya antara kemampuan yang sudah pernah dipelajari dengan yang pelajaran baru yang dia terima itu nggak cocok, nggak nyambung. Itu yang ada gap itu istilahnya ya di dalam pendidikan itu ada gap. Nah, ada gap istilahnya. Nah, kita pelan-pelan saja, saudara nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Itu sam- uh, ki- kira-kira pemahaman saudara sampai di mana? Nah, itu perlu perlu disampaikan ke kita. Sampaikan ke Pak Samsul, ke Bu Sani, ke saya, Pak Eko gitu. Nah, itu akan bagus. Pak, ini belum paham, Pak. Nah, itu bagus tuh. Ya, sampaikan ke kami. Ya, sampaikan ke kami. Itu bagus sekali. Kalau itu tidak disampaikan, bingung kita mau mengajarkan apa, mau menjelaskan apa gitu ya, bingung ya. Pak, mungkin yang tadi di bagian penjelasan potensial dipol itu dinyatakan dengan Ya, variabel koordinat kartesian ataupun silinder, Pak. Apakah ya, dinyatakan juga dengan variabel koordinat bola, Pak? iya sama. Jadi tergantung begini. Jadi kita akan menggunakan koordinat bola kalau kita lihat ya simetri dari medannya itu. Kalau medan gravitasi itu ke semua arah itu kan simetri kan ya, sama.
Simetri itu sama. Hanya yang membedakan jarak saja. Kemanapun arahnya, mau ke atas, mau ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, dan sebagainya, dari titik M-nya itu sama, simetri. Nah, kalau dia simetri ke semua arah, kita sebaiknya menggunakan bola. Nah, kalau medan solenoidal gitu misalnya ya, medan solenoidal, dia ada sumbu sumbu tengahnya berupa garis gitu misalnya. Berupa garis, sumbernya itu berupa garis. Ya, berupa garis. Bisa saja kan medan magnetik sumbernya arus listrik gitu misalnya. Nah, itu akan mudah kita gunakan silinder ya, sistem koordinat silinder. Ya. Ya, sistem koordinat silinder. Nah, kalau yang umum, yang biasa itu pakai koordinat Kartesian. Koordinat Kartesian itu bisa apa saja ya, bisa apa saja. Nah, cuma nanti ya setelah saudara belajar metode itu nanti ada apa namanya menggunakan pendekatan pendekatan yang disebutnya itu pendekatan finite ya, finite difference. Artinya beda 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 dibatasi ya perbedaannya itu. Misalnya delta X, delta Y, delta Z itu harganya berapa gitu. Nah, jadi ada grid, ada sebagainya. Jadi bentuk kota atau apa itu jadinya bentuknya seperti itu. Ya. Nah, kalau bola itu juga bisa tergantung nanti. Kalau misalnya kita menginjeksikan menginjeksikan udara misalnya ya, kita injeksikan udara ke dalam ruangan kelas ya. Nah, kalau di sumber injeksi itu ya arah kecepatan udara yang kita injeksikan itu sama simetri begitu ya, maka akan bagus kita menggunakan koordinat bola. Ya, bagus menggunakan koordinat bola. Ya. Tapi kalau sumbernya itu berupa garis, koordinat silinder. Ya, simetrinya itu dalam koordinat silinder. Tapi kalau tidak simetri sama sekali, iya koordinat Kartesian. Ya, koordinat Kartesian aja dipakai. Ya. Nanti kalau misalnya dalam koordinat Kartesian itu uh, ada nanti metode numerik ya, finite difference. Jadi nanti akan saudara coba, apa namanya coba dengar nanti dengar lah. Kalau kalau ada yang senang bisa mempelajari lebih jauh. Ya. Ada finite element gitu kan. Nah, pada waktu kita memodelkan reservoir ya dengan menggunakan finite difference itu misalnya ya, itu tidak semuanya bagian dari reservoir itu kita modelkan dengan sistem koordinat Kartesian. Ya. Karena dalam pada ujung sumbu produksi, nah misalnya sumbu produksi ya, berarti minyak keluar dari reservoir ke permukaan. Jadi di tempat keluarnya itu, kalau dia simetri berbentuk bola, itu kita biasanya menggunakan koordinat bola. Ya, ya koordinat bola kita biasa menggunakannya. Begitu juga di sumur injeksi. Ya, itu juga kalau dia simetri ke semua arah, kita menggunakan koordinat bola. Nah itu, jadi lihat ininya, lihat medannya. Medannya itu bentuk medannya simetri seperti apa. Kalau dia tidak simetri sama sekali, gunakan Kartesian. Ya, Kartesian digunakan. Ya. Jadi mungkin dengan Kartesian terpaksa kita melakukan apa namanya dengan menggunakan numerical method ya atau finite difference ya finite element. Ya. Jadi pendekatan-pendekatan terbatas ya terbatas. Nah, itu kurang kurang lebih ya. Jadi kita bisa menggunakan koordinat Kartesian. Ya. Nah, kira-kira terjawab nggak? Oke. Jadi itu yang harus dilihat. Bentuk medannya itu, nah, atau bentuk aliran, boleh kalau fluida gitu, atau arus listrik gitu, alirannya seperti apa. Kalau dia simetri ke semua arah, bagus koordinat bola. Nanti kita kita lihat contohnya nanti. Ya, kita lihat contohnya.
Nah, gimana? Apa cukup dari saya atau masih ada? Kalau masih ada saya tunggu ya. Jadi contoh yang tadi itu contoh yang ada di dalam buku-buku banyak buku itu sebetulnya. Ditulisnya potensial gravitasi itu adalah gamma m per r kan. Nah, kalau menulisnya seperti itu sebetulnya dalam koordinat bola. Terus kalau kita minus gradien U-nya menjadi gamma m per r kuadrat, itu kita hitung pakai koordinat bola. Bisa juga kita gunakan koordinat kartesian, tapi seperti yang kita lihat tadi, kita contohkan tadi, kita bahas tadi. Ya, ya tidak 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 mudah. Mungkin saudara apa namanya terasa sekali ya bedanya, ya, sulitnya. Ya. Makanya saya berikan juga koordinat silinder dan koordinat bola. Nah, kalau saudara punya cita-citanya cukup tinggi gitu ya, mau bikin software dan sebagainya, perlu itu apa namanya eh, materi-materi yang kita bahas itu tuh dipahami dengan baik. Ya. Kalau misalnya untuk bekerja saja, saudara misalnya kalau itu lupa dan sebagainya itu nggak apa-apa. Kalau untuk bekerja nanti ada software yang bisa dipakai. Nah, pesan kami adalah dari perguruan tinggi dosen saudara begitu, jangan salah pakai karena kurang paham. Maka paham dulu aja, paham aja. Tapi sulit menurunkannya Pak, ya nggak usah. Tapi kira-kira apa namanya bahwa dia punya kelebihan dan kekurangan itu harus kita pahami. Secara kualitatif lah, kualitatif. Ya. Banyak loh apa namanya teman-teman kita tuh, teman-teman saudara gitu, salah pakai, salah pakai apa namanya software. Ya, karena belum paham software itu menghitung apa begitu ya. Jadi parameternya apa begitu. Data yang cocok itu untuk melakukan pemodelan seperti ini yang mana itu nggak jelas ya. Jadi akhirnya bisa salah kita dalam menggunakan software. Ya. Nah, kalau cita-citanya lebih tinggi lagi, ya kita berharap saudara juga bisa mengembangkan software. Ya, pemodelan geofisika itu bisa saudara perkuat ya. Nah, kemampuannya diperbesar, akurasinya diperbesar, ya akurasinya diperbesar. Nah, apalagi sekarang kan komputer udah banyak ya, software-software aplikasi pembantu itu juga udah banyak. Jadi menggabung itu semua itu akan mudah sekali pada zaman sekarang. Nah, kalau saudara paham apa yang mau saudara cari dan bagaimana teorinya, eh, pemahamannya, nah itu akan bagus sekali tuh, cepet. Ya, kita akan cepet. Ya pesan saya itu nanti coba belajar bersama ya, belajar bersama. Ah, Baik, Pak. ya, ya. Kalau gitu mungkin cukup dulu ya Pak Samsul, Bu Sani. Ini kelihatannya pada belum bertanya. Ya, cukup dulu ya semua. Ya, nah saya izin live ya. Boleh ya? Pak. Ya, saya live ya. Oke. Nah.